agama langit. Yang kedua, agama ardi atau agama bumi, earth of religion or natural of religion. Ini agama samawi atau agama langit itu apa saja? Ya, agama-agama yang dibawa oleh para rasul utusan Allah, yang pada intinya mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Yuk bareng, la ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah. Itu agama samawi, agama yang dibawa oleh para rasul utusan Allah, diterima melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu agama samawi. Contohnya ayat agama Yahudi yang asli, Yahudi yang asli, terus Nasrani yang asli, di mana pemeluknya disebut ahlul kitab. Beda dengan yang sudah mengalami banyak perubahan akhir-akhir itu. Dan agama samawi itu disempurnakan dengan agama Islam, yang wajib kita yakini bahwa Islam adalah agama yang hak dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang hak dan diridhoi Allah adalah Islam, sebagai penyempurna dari semua agama samawi yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau agama ardi itu agama budaya, agama bumi. Apa saja? Ya, semua agama selain yang dibawa oleh para nabi dan rasul utusan Allah itu masuk kategori agama ardi, agama bumi. Banyak banget jenis-jenis agama, apalagi di Indonesia, tambah dengan aliran-aliran kepercayaan macam-macam. Mungkin di daerah panjenengan, di daerah sampean ada beberapa kepercayaan-kepercayaan yang masih ada, itu kejawen, Purbo Kayun, ada Darmo Gandul, kasih Darmo. Nanti kalau nggak ada Darmonya cuma gandul-gandul. Banyak banget itu. Dan semua agama itu punya Tuhan. Kita umat beragama Islam wajib mengimani, meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kita yang beragama Kristen misalnya, itu Tuhannya disebut Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, 3 dalam kesatuan. Kalau umat Hindu itu punya Tuhan namanya Trimurti. Ada Brahma, Wisnu, dan Siwa. Umat Buddha itu Tuhannya ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar, Dipayana dan Mahayana. Ini sekedar nambah wawasan saja. Konghucu di Indonesia diresmikan dan disahkan melalui undang-undang. Ada saudara kita yang beragama Konghucu. Itu Tuhannya namanya Huang Tian. Kita alur gak kira sampai. Iya, Tuhannya orang Konghucu itu namanya Huang Tian. Huang Tian. Itu. Huang Tian. Kalau ada lagi di Jepang itu agama Shinto. Nah, itu punya Tuhan namanya Amaterasu Ohomikami. Tuh aku mau coy. Arigato. Enggak, itu bener. Amaterasu Ohomikami. Ini punya anak namanya Ninikino Mikoto. Anaknya laki-laki, terus anaknya perempuan namanya Ninini no Mikoto.
punya anak lagi namanya Makoyoto, punya anak lagi namanya Hirohito. Makanya sekarang kaisar Jepang itu namanya Kaisar Hirohito. Kira itu. Punya anak lagi wis sakarepmu. Yo Naruto kok Hashimoto. Bener orang sih. Semua agama punya kitab suci. Kita umat Islam kitab sucinya Al-Qur'an. Al-Quran. Kalau agama Kristen kitab sucinya Injil atau Bible. Ini banyak, ini ada perjanjian lama, perjanjian baru, ada Lukas, Barnabas, Markus, Matius, Yohanes, macam-macam. Yuk diceritani ya Bu. Terus kalau umat Hindu itu kitab sucinya Weda. Kalau umat Buddha kitab sucinya Tripitaka. Kalau umat Konghucu itu kitab sucinya Sisu. Sisu. Sisu kok susu? Sisu Sisu. sama Wuiji. Erangan tuh wis. Orang Shinto itu kitab sucinya namanya Nahonja sama Nihongi Yingiski. Bisa aja. Kok ngisi nih Yingiski. Kita wajib meyakini bahwa Al-Quran adalah yang terbaik. Wajib meyakini karena itu bagian dari rukun iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah sering saya sampaikan, semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Insya Allah hari ini kita juga mengaitkan diri kita dengan Al-Quran, sehingga hari ini dan seterusnya kita termasuk orang-orang yang mulia dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apa saja yang ada kaitannya dengan Al-Quran itu pasti akan menjadi mulia. Coba perhatikan, Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui perantara malaikat Jibril. Maka dari miliaran bahkan triliunan malaikat, malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang paling mulia karena ada kaitannya dengan Al-Quran. Miliaran bahkan triliunan malaikat, itu yang paling mulia ya malaikat Jibril. Menjadi pimpinannya malaikat, komandannya malaikat. Disampaikan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia, penerima Al-Quran. Diturunkannya pada bulan Ramadan, maka dari semua bulan, 12 bulan itu, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Bulan itu ada 12. Yang paling mulia ya bulan Ramadan, karena di Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Diturunkan sekaligus pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka dari semua malam yang ada di jagat semesta ini, Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling mulia. Sampai dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr. Kenapa? Ya karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Maka apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Siapapun yang ada hubungannya dengan Al-Quran pasti mulia. Dan Al-Quran itu punya hak syafaat besok di akhirat, punya hak untuk memberikan pembelaan besok di akhirat. Ada orang yang udah diputuskan oleh pengadilan akhirat masuk neraka seperti kerudung hitam itu.